Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Oke Kak, kita akan teruskan kembali pembahasan kita dengan hal-hal yang berkaitan dengan benda fazana dan masyun ya. Untuk awal-awal nanti kita akan lihat dulu hal-hal terbaru apa yang disuguhkan oleh benda fazana dan masyun ya. Oke, untuk pembukaan uh, saya sudah mendesain kaos Yunfa ya, kaos Yunfa. Ini ada filosofinya, nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Ini saya tampilkan dulu sablon belakangnya. Oke, ini contoh kaosnya Yunfa nggak menyala ya. Oke, ini contoh belakangnya. Oke, sablonannya nggak Yunfa nggak menyala. Ini sablonan depan. Ini ada filosofinya ya teman-teman ya. Ya, oke. Kaos itu ada filosofinya. Nah, ini di sini sablon depannya kecil aja. Ini adalah tulisannya Yunfa. Nah, ini berwarna biru. Warna biru itu artinya adalah melambangkan perdamaian, ketenangan. Nah, aku meracik, mendesain ini, filosofinya tulisan Yunfa berwarna biru itu artinya kita apa? Selalu ada dalam kedamaian, tidak saling hujat menghujat, tidak saling menghujat barat dan timur. Yang penting kita melambangkan perdamaian, kita selalu membawa aura-aura perdamaian, nggak saling tukaran, saling hujat sana, saling hujat sini, hujat kelompok ini, hujat kelompok itu, enggak. Dari sini melambangkan perdamaian, makanya kenapa aku pilih warna biru. Terus untuk warna kaosnya kenapa aku pilih warna biru muda, itu untuk melambangkan menyalanya Yunfa ya, menyalanya Yunfa karena warna ini adalah warna biru langit ya, aslinya teman-teman ya, warna biru muda, biru mudanya langit ya. Jadi supaya menjadi doa bahwa Yunfa akan terus menyala dan tidak akan redup satu sama lain ya, baik Iyun maupun Fauzana ya. Oke, kita teruskan lagi. Kita lihat dulu apa yang terbaru dari kontennya Mas Yun ya. Oke, di samping yang teman-teman lihat ini adalah akun YouTube-nya Mas Yun ya, akun YouTube-nya Mas Yun. Itu subscribernya sudah 500.000 ya. Nah, ini ada yang menarik yang ingin kutampilkan, ingin kusuguhkan kepada teman-teman ya. Kita putar dulu. Ya, kita lihat dulu. Nah, ini video shortnya ya, video pendeknya Mas Yun ya. Nah, ini short terbaru dari Mas Yun. Ini di video pendek di YouTube-nya Mas Yun. Ini juga ternyata di-share juga di TikTok-nya akun resminya Mas Yun nih. Persis seperti ini adegannya, lagunya juga persis. Oke, udah ada yang tahu ini lagu apa? Oke, itu adalah lagu Minang. Lagu Minang yang beberapa kali diposting Mas Yun. Nah, lagu ini juga pernah dinyanyikan oleh Fauzana ketika live-live biasa, live-live gabut. Nah, itu juga pernah lagu ini dinyanyikan oleh Fauzana. Coba dulu, mungkin aku punya ini. Kita lihat ya. Oke, lagunya sama ya. Intinya kalau aku melihat itu Mas Yun memposting lagu itu sepertinya untuk menghibur Bunda Fazana yang sedang ada masalah dengan salah satu mantan orang terdekatnya, itu adalah Bang Razak Tanjung, yang melayangkan somasi resmi kepada Fazana untuk tidak menyanyikan lagu-lagu ciptaannya ya. Nah, aku lihat beberapa kali Mas Yun itu mesti memposting lagu yang tadi, lagu itu tentang musibah,
lagu yang barusan diposting Mas Yun itu adalah lagu Minang, berisi tentang musibah lah, bencana alam intinya. Tapi kita ambil tengahnya, itu adalah lagu tentang musibah. Nah, karena Bunda Fauzana juga sedang lagi ada masalah musibah juga, somasi dari pencipta pencipta lagu-lagunya hits yang dulu. Ini mungkin jadi salah satu, ada orang yang mengatakan ini mungkin adalah salah satu bentuk hiburan dari Mas Iyun untuk Bunda Fauzana. Karena apa? Karena nggak hanya di YouTube, di video pendek YouTube-nya aja yang diposting oleh Mas Yun, tapi juga di TikTok resminya sama lagunya, lagu Minang juga. Nah, oke, kita lihat dulu hal terbaru dari Bunda Fauzana ya. Oke, kurang jelas ya, coba kita ulang lagi. Oke, ini dia pakai bahasa Minang ya. Aku terjemahkan aja. Apakah ibu mau bercerita dengan saya? Nah, itulah intinya. Apa yang mau diceritakan dengan Fauzana? Apa yang mau diceritakan dengan saya? Dan orang-orang menjawab, orang-orang menjawab serentak kebanyakan Mas Yun. Nah, maksudnya Fauzana disuruh menceritakan tentang Mas Yun. Nah, di sini terlihat ekspresinya Bunda Fauzana. Nah, silakan di zoom. Nah, seperti ini ya. Nah, ya nggak tahu ya, silakan diterjemahkan sendiri ya. Nah, kemudian di selimurno lah bahasa Jawanya, diselimurkan. Nah, diselimurno sama Fauzana. Kemudian dia tiba-tiba menjawab, Fauzana asli Pariaman. Nggak nyambungan sebenarnya. Orang-orang meminta menceritakan tentang Mas Yun, tapi Bunda Fauzana tiba-tiba nyelimur bilang Fauzana asli Pariaman. Nggak ini ya, beliau menghindar ya. Nah, ini tanda-tanda inilah, tanda-tanda yang kita lihat dari senyumnya aja yang tadi lah, bisa teman-teman terjemahkan sendiri seperti apa. Oke, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang info A1 yang mungkin untuk para sung ini bikin panas telinganya ya, karena kemarin aku ditantang untuk info A1 lagi. Ini cari-cari lagi, akhirnya ketemu info A1. Oke, kita flashback dulu ke kontenku yang 10 hari yang lalu tentang bocoran yang disampaikan oleh Ibu Zuraidah Nangin ini ya. Ya ini ya. Ini banyak orang, aku kan 10 hari yang lalu memberikan informasi tentang pernikahan Bunda Fauzana dan Mas Yun itu kemungkinan akan berlangsung di bulan Juni tahun 2026, berarti tahun ini ya, sekitar setengah tahun lagi aja lah. Nah, ini dari sini aku dapat informasinya. Ini yang beliau ini video callan dengan salah satu saudaranya Mas Yun, bulenya kalau nggak salah, bulenya Mas Yun. Ini kayaknya bulenya Mas Yun yang sedang video callan dengan Ibu Zuraidah ini adalah seorang pegawai negeri juga. Nah, Ibu Zuraidah ini juga, kalau aku lihat profilnya juga seorang petugas desa lah, kayaknya juga PNS lah. Nah, inilah, pantau terus dari bulan Januari sampai Juni 2026 ada apakah. Nah, dari sini aku informasikan bahwa pernikahan Iyun itu kemungkinan akan dilaksanakan bulan Juni tahun 2026. Aku dari kontenku 10 hari yang lalu itu juga sudah memberikan profil Ibu Zuraidah itu seperti apa. Kenapa aku mengambil informasi dari dia? Pertama, beliau itu adalah orang yang bisa masuk ke kamarnya Bunda Fauzana dan minta tanda tangan Bunda Fauzana di dalam kamarnya, menemui orangnya langsung di dalam kamarnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, beliau Ibu Zuraidah ini Ibu Zuraidah yang di atas ini ya, yang
fotonya kecil itu ya. Jadi beliau itu adalah salah satu orang yang diundang ke rencana pernikahan Kak Ji di bulan Oktober November tahun lalu. Nah, dari kontenku yang 10 hari yang lalu tuh banyak orang yang apa mengkritiki kontenku. Jangan percaya sama ibu ini, kontennya bohong semua. Terus eh, ibu ini cuman fans berat, nggak tahu apa-apa dan segala macamnya. Yang saya seperti itulah. Cuman yang ingin ku ini kan teman-teman, yang ingin ku garis bawahi. Kenapa ibu yang dari ini kemungkinan ibu ini dari Medan Deli Serdang. Kenapa ibu yang dari Deli Serdang ini, Ibu Zuraidah dari Deli Serdang ini harus diundang ke pernikahan Kak Ji kalau dia hanya sekedar penggemarnya Bunda Fauzana. Anda tahu nggak sih jarak dari Deli Serdang Medan Deli Serdang ke rumah Bunda Fauzana itu berapa kilometer? 650 sampai 690 kilometer. Nah, bayangno lah aduh kaya apa. Bayangno. Itu dari Malang ke Cirebon aja, Jawa Barat. Cirebon Jawa Barat ke Malang itu jaraknya cuma 600-an, 620 630 kilometer. Ini lebih jauh jaraknya. Kenapa ibu ini harus diundang kalau dia hanya sekedar fan? Kenapa dia harus diundang di pernikahannya Kak Ji? Oke, itu dulu ya, sebentar. Oke, kita teruskan kembali ya pembahasan kita ya. Jadi itulah alasanku kenapa mengemukakan atau menampilkan Ibu Zuraidah sebagai orang yang memberikan info A1. Tapi gini teman-teman. Tapi informasi dari Ibu Zuraidah itu yang menyatakan yang sedikit men-spill bahwa hari bahagia Yuna Fauzana itu adalah di bulan Juni tahun 2026. Itu harus kita uji dulu. Kita fair, kita adil. Kita uji dulu, kita tanyakan dulu ke orang yang terkait, yaitu Bunda Fauzana dan Mas Yun. Nah, kalau dari Bunda Fauzana teman-teman, kita mulai dari Bunda Fauzana teman-teman. Itu tidak pernah men-spill, tidak pernah menyatakan secara terbuka di live-nya baik maupun di Insta story atau di Instagram atau di TikTok, nggak pernah menyatakan secara terbuka secara langsung dia menikah di bulan apa. Tapi Mas Iyun pernah menyatakan dia kemungkinan akan menikah di tahun 2026. Itu di live-nya Mas Iyun sendiri yang bilang kalau Bunda Fauzana juga menikah di tahun 2026. Itu infonya dari siapa? Infonya dari Bang Randy, yaitu mantan sopirnya Bunda Fauzana. Bang Randy Rinaldo itu siapa? Bang Randy Rinaldo itu adalah secara kekerabatan itu dia adalah jatuhnya paman dari Bunda Fauzana. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Kalau teman-teman nggak percaya silahkan dicek, di cross check di akun TikToknya Bang Randy Rinaldo. Teman-teman cari ada satu dua konten yang menyatakan Bang Randy menyatakan yang penting kita usahakan seperti inilah kira-kira kata-katanya. Yang penting kita usahakan Fauzana menikah di tahun 2026. Nah, itu kata Bang Randy. Mas Yun juga seperti itu menyatakan di tahun 2026, tapi belum ada dari dua orang ini, Mas Yun dan Bunda Fauzana ini belum belum men-spill bulannya bulan kapan. Nah, kita balik lagi ke Ibu Zuraidah tadi. Kenapa Ibu Zuraidah itu berani mengatakan Bunda Fauzana dan Mas Yun itu hari baiknya, hari ijab kabulnya itu di bulan Juni tahun 2026? Aku dapat jawabannya. Jawabannya itu adalah dari Mas Yun sendiri. Di samping ini kita telusuri, ini adalah konten Mas Ion yang diupload di YouTube tanggal 15 Oktober. Tanggal 15 Oktober ya. 15 Oktober tahun 2025 ya. Anda bisa cari sendiri di YouTube-nya Mas Ion. Coba kita putar dulu isi kontennya. Oke. Enggak, pokoknya enggak tahu lah. Pokoknya ini ya, kita untuk ladangnya sendiri kita itu sewa. Ya karena enggak punya ladang gitu. Jadi disewa, ladangnya sewa untuk
nanam apa, nanam tembakau, nanam padi, nanam Ya. Oke, dengerin dulu aja. lombok dan sebagainya ya. Ini yang usianya yang sudah lebih tua, daunnya itu lebar-lebar banget. Untuk jenis tembakonya ini tadi aku belajar juga, tanya-tanya juga, itu Juni ya, Juni kok November namanya. Oh, reti apa sipi kira-kira. Kok Juni barangnya nyam. Oke. Oke ya. Mas Yun bilang Juni ya, tiba-tiba dia ngeblank. Dia membicarakan tentang pertanian kayaknya sebelumnya. Membicarakan tentang pertanian, tentang tembakau, tapi tiba-tiba kayak ngeblank gitu. Oke, kita teruskan kembali aja. Jadi aku mikir tanggal rapi bu. Jadi aku mikir tanggal rapi bu. Nah, itu editan dari editornya Mas Yun ya. Itu sampai diulang deh 2 kali. Editornya Mas Yun ya yang sampai ngulang 2 kali. Oke, kita putar kembali ya. Tanggal rapi bu. Ini, Jadi aku mikir sini aja sini. kok Juni barangnya nyam. Jadi aku mikir tanggal rapi bu. Jadi aku mikir tanggal rapi bu. Maksudnya Juni gitu lah pak. Wes kebaca aku suatu di sini. Ya apa lho ini kayak kok itu kita Juni barang lah. Ya, teman-teman cari sendiri di YouTube ini uploadan Mas Yun, uploadan YouTube-nya Mas Yun di tanggal 15 Oktober tahun 2025 tahun lalu berarti kan. Nah, beliau jelas-jelas di sini ngomong, "Jane aku ngomong no tanggal rabiku." Sampai diulang 2 kali oleh diedit sama editornya Mas Yun sampai 2 kali. Jane aku mikir tanggal rabiku. Nah, itu. Nah, disinilah kemungkinan. Jadi secara logikanya gini teman-teman. Ion maupun Fauzana, dua keluarga besar ini kan berarti sebelum 15 Oktober, Mas Ion kan upload video ini kan tanggal 15 Oktober tahun lalu, tahun 2025 ya. Jadi sebelum Oktober tahun 2025 ini sepertinya sudah ditentukan oleh dua keluarga besar ini bahwa bulan Juni akan dilangsungkan pernikahan ijab kabul Iyun dan Bunda Fauzana. Nah, ini aku nggak tahu ini apakah Mas Yun sengaja bikin ontran-ontran atau gimana, aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu ya. Wallahu alam ya. Tapi ini adalah info A1 menurutku. Ini langsung dari Mas Yun, langsung dari mulutnya Mas Yun. Nah, itu editornya sampai ngedit 2 kali. Jane aku mikir tanggal rabi ku. Jane ku sak jane. Sebenarnya aku mikir tanggal rabi ku. Nah, karena dia uploadnya di bulan Oktober tahun 2025, dia ngomong bulan Juni, berarti untuk bulan Juni tahun 2026. Nggak mungkin juga kan. Dia ngomong Juni 2025, mundur lah kan. Harusnya karena secara logika Juni tahun depannya, tahun 2026. Itu juga yang di-spill oleh Ibu Zuraidah yang tadi, nah, yang ku kontenkan sekitar 10 hari yang lalu, yang dikritik banyak orang yang menurut dia nggak usah percaya sama ibu ini, nggak usah percaya sama ibu ini. Ya aku nggak ini ya, aku nggak terlalu menghiraukan sebenarnya. Karena apa? Karena aku sendiri juga udah cukup banyak dapat jawaban sebenarnya tentang apa hubungan di balik layar Mas Yun dan Bunda Fauzana. Terserah beliau menikahnya di bulan apa, di bulan Juni kah, di bulan Juli kah, apakah di bulan Februari bulan depan nggak, ya terserah aja sebenarnya. Cuman dari bibiknya Bunda Fauzana yang pernah aku kontenin juga pernah bilang Bunda Fauzana dan Yun itu beneran mau menikah. Terus dari suaminya Bibi Fauzana yaitu Mas Udin yang juga menyatakan terang-terangan di live-nya, menyatakan tinggal menunggu nikah saja, tinggal apa mau rabi katanya, pakai bahasa kata-katanya seperti itu, ini mau rabi you know. Terus ibu Fauzana juga, Amak Fauzana juga pernah keceplosan di live-nya, pernah terdengar secara keras itu menyatakan Iyun Tibo, Iyun
Iyun tibo ya, pokoknya menyatakan Iyun itu datang. Nah, itu udah banyak. Itu dari orang terdekat aja menurutku, dari bibi, paman dan ibu Fauzana yang juga menyebut nama Iyun walaupun nggak spesifik seperti apa, tapi itu bukan ujaran negatif yang disampaikan ibunya Bunda Fauzana itu ama ya. Itu adalah jadi kode keras, kode A1 bahwa memang mereka itu menjalani hubungan di belakang layar ya. Ya mungkin itu aja dulu konten saya hari ini. Ini aku juga udah, ini penjahitku udah mulai bekerja ya. Ini belum, musik dangdutnya belum nyala nih, untung aja, cuman beliau barusan berdatangan ini. Nah, ini aku lanjut kerja lagi di pekerjaan utama aku. Jadi teman-teman, kalau mau pesen-pesen kaos, terserah kaos apa, nanti silahkan komentar, silahkan isi di kolom komentar bagi yang pengen pesen kaos, baik kaos Yunfa yang tadi ku promosikan atau kaos yang lainnya. Nanti silahkan kalian komen, nanti akan ku berikan nomor WA aku ya. Oke, itu aja dulu konten A1 saya hari ini. Untuk salah katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.